ada kesempatan untuk berhasil, tapi kamu tidak punya kemampuan. Welcome. Uang memang bukan segalanya, tapi uang itu tujuan akhir. Maksudnya tujuan akhir bukan jangan bicara tentang kematian ya. Tujuan Dari pekerjaan kita. Ya. Ya, tujuan kita bekerja mungkin salah satunya itu ya ibadah ya. Tapi tujuan selain ibadah itu adalah uangnya. Uang ya, hasil kerjaan kita. Hasil kerja keras kita adalah uangnya. Uang, tetap. Jadi ya berarti betul aku bilang tadi, Bang. Apa tuh? Tujuan akhirnya yang penting uang, bukan kerjanya. Bukan kerja. Yang penting halal. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau hanya pikiran uang aja kerja tak ada, enggak kerja tetap kerja ya. Berarti tetap, tapi jenis pekerjaannya yang harus dirubah. Ya, itu dia. Yang tidak memeras tenaga. Iya. Ya contoh kayak gini lah Pak Roni nih, bikin YouTube, ya kan? Dia tak memeras tenaga, dapat uang dari YouTube dia. Cuman prosesnya yang panjang. Ya. Karena ya satu faktor modal kita kan. Kalau kita punya modal banyak mungkin cepat. Sebulan udah bisa ya kan. Nampak. Tapi karena kita mulai dari awal dari modal yang tak ada pas-pasannya berjalannya waktu ya kan. Berjalannya waktu dapat. Tapi ini kerjaan enak kayak ini Rom, kerja YouTube ini Rom. Iya. Sebenarnya enak, Bang. Enak ini. Sebenarnya ya. Tapi prosesnya yang buat tak enak itu ya. Prosesnya. Tapi ya kita kan harus melalui proses. Iya, proses ya pastilah. Tapi macam mana tak ada proses. Tapi tidak semua orang bisa melalui proses itu, Bang. Betul. Karena proses itu tak enak. Berarti memang proses itu nggak enak, Bang. Iya, Rom. Semua proses itu nggak enak kan? Ada satu proses yang enak. Apa tuh? Proses buat anak. Dia tuh. Tak ada ya masih lajang tak ada di sini, tak ada. Jadi aman kita ngomong aman. itu proses yang enak. Ya. Tapi kalau proses kehidupan semuanya nggak ada enak berarti. Nggak ada enak. Cuman mampu atau tidak mampu kita melewati proses itu, itulah yang akan menyampaikan kita ke hasilnya. Iya, betul. Menentukan hasil kita. Iya. Karena memang proses itu kalau dipikir itu memang tidak enak proses. Tapi menceritakan dari hasil proses kita setelah kita berhasil itu hikmat itu. Hikmat ya. Jadi motivator malah itu. Motivatornya dibayar. Iya, karena dia sudah menjalani ya kan. Menjalani apa yang proses dia dulu lakukan sehingga mereka jadi motivator kan. Cerita yang diceritakannya itu kan perjalanan dia. Ya, pengalaman dia. Pengalaman dia. Bukan berarti dia motivator dia comot-comot aja kan enggak. Berarti dia motivator apa itu kan? Iya kan? Orang motivator yang baik itu dia sudah menjalani. Ya, udah pengalaman dia gitu kan. Berarti dia ceritakan, berarti kan bagi yang mendengar dia mengikuti kan. Ya. Jadilah dia baik. Itu kan? Betul. Salah nggak ya? Betul lah, Bang. Itu benar tak nih? Benar ya, nanti salah pula. Betul lah, Bang. Kalau kita motivator tapi cuman sekedar oceh-ocehan, berarti bukan motivator, ngebohongin orang, Bang. Iya, karena kita tidak menjalani kan. Iya, tapi kalau dia ngebaca, boleh, Bang. Boleh, berarti dia ngambil barang lain, dari pengalaman orang lain, dari jenah itu boleh juga. Tapi kalau dia misalnya bohong, bisa itu berarti dia bukan motivator kalau bohong. Iya, benar. Walaupun dia ngambil dari cerita orang jadi motivator, memotivasi orang, bukan motivator yang makan. Memotivasi orang atau kawan, dia mengambil cerita dari kawan. Tapi memang yang diucapkan betul, tapi prosesnya tidak menjalani. Ya, boleh. Boleh masih. Boleh lah ya. Boleh, masih boleh. Boleh karena memberi semangat itu. Ya. Boleh. Boleh diajak ngopi itu. Karena dia mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain, bilangnya gitu kan. Benar itu. Berarti boleh. Terus apa kelebihan dia? Berarti kelebihan dia punya wawasan yang lebih. Berarti itu wawasannya. Berarti intinya wawasan. Suatu keberhasilan juga tergantung dari wawasan juga kan. Orang yang tak punya wawasannya cuma sedikit, menurutmu bisa untuk berhasil nggak? Sedikit wawasannya tapi dipakai? Sedikit bisa, Bang. Bisa. Tapi ya sedikit kemungkinan. Sekarang bicara kemungkinan berarti kan? Iya ya benar ya. Bicara kemungkinan berarti. Karena kemampuan itu, menurut aku kemampuan itu tuh nggak lahir tiba-tiba ada kan? Iya benar. Ya kan? Iya.
kemampuan itu timbulnya dari mana? Timbulnya dari satu, Nah, pelajaran, kedua ya wawasan. Wawasan itu kan iya, timbulnya karena Wawasan, ya. pelajaran. Iya, iya, benar. Berarti kalau orang yang wawasannya sedikit, dia bisa berhasil, ya kan? Tapi prosesnya panjang ya. Ya. Jadi sambil dia belajar itu, sambil dia proses dia itu berjalan, dia sambil Akhirnya belajar, belajar dapat, dan pembelajaran itu menjadi wawasan dia, Bang. Iya, Berarti iya, dia benar. punya wawasan juga akhirnya setelah dia berhasil. Ya itulah dia yang Salah satu pentingnya wawasan. wawasannya, prosesnya itu. Berarti inti dari suatu keberhasilan itu memang proses, Ya, ya kan? ya Satu keberuntungan ya, Ya. itu kan tetap keberuntungan. Nah, itu betul. Itu aku ngomong-ngomong keberuntungan aku ingat Pak Kevin, Bang. Yes, iya. Suhu. Itu my teacher. Betul. Pak Kevin. Ya tadi gini. Kalimat dia yang selalu aku ingat. Nah. Sukses itu, Ron, bertemunya dua hal. Iya. Keberuntungan dan kemampuan. Kemampuan. Iya, betul. Yang Jadi tak terpisahkan gitu ya. Iya kan? Ketika kau punya keberuntungan, iya kan? Iya. Punya keberuntungan itu maksudnya gini ya, ada kesempatan. Kesempatan, betul, Kesempatan, betul. ya. Itu Salah satu keberuntungan, keberuntungan itu kesempatan tetap kesempatan. keberuntungan. Ada kesempatan untuk berhasil, tapi kamu tidak punya kemampuan, susah untuk berhasil. Betul, betul. Punya nih kemampuan, Kemampuan, nih, iya kan? keberuntungan. Tapi tak ada keberuntungan, tak ada Iya. kesempatan. Berarti ini, iya, ya betul. Berarti keberhasilan itu adalah bertemunya dua hal itu aku terima, Bang. Iya, ya benar ya. Dua hal, keberuntungan dan kesempatan. Ya, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia sudah menjalani itu. Dia Iya. punya kemampuan, terus keberuntungannya Iya. dapat. Berarti Luar biasa. mana yang harus kita cari, Bang? Apa tuh? Dari dua hal, keberuntungan dan kesempatan. Iya. Yang harus kita cari berarti adalah keberuntungan dan kesempatan salah. Kemampuan. Keberuntungan dan kemampuan. Iya. Berarti yang harus kita asah itu kemampuan terus. Kemampuan dulu dong. Tetap Kemampuan, kemampuan yang pertama. Karena keberuntungan itu datangnya Iya. tidak diduga-duga ya. Iya. Dia datang sendiri. Ada kemampuan itu pastilah masuk dalam kemauan. Iya. Mau memulai. Mau belajar. Nah, itu kan mau belajar itu berarti kan dari kemampuan kita. Dapat kemampuan itu dari dua itu kan, dari dapat itu. Keberuntungan itu kan itu gantung apa? Kalau bisa dibilang ya kalau nggak rezeki ya berarti bukan keberuntungan kita kan kayak gitu. Betul, Jadi betul. jadi tetap intinya awalnya tetap kemampuan. Kemampuan dulu ya. Kemampuan. Makanya kita harus asah kemampuan. Masalah keberuntungan itu ya Tuhan lah yang ngatur. Iya, betul. Memang itu tetap kita bukan berarti melangkahi Tuhan, bukan, tidak ya kan? Berarti Tapi kan Tuhan yang memberikan kita kesempatan berupa keberuntungan tadi. iya, kita ambil tidak keberuntungan itu. Betul kan? Betul tak nih? Betul Bang. Apa Bang ragu? Itu aku betul setuju. Sampai di sini Kalau salah maaf lah, cuman ya salah. Ngopi-ngopi ya. Kita aja. Cerita-cerita bercanda aja Tapi nih. menurut aku betul Bang. Menurut aku betul. Karena masalah keberuntungan atau kesempatan itu kita nggak bisa atur kan datangnya kapan kan. Betul. Tapi kalau masalah kemampuan kita bisa atur. Bisa, karena kita memang mau nggak kita mempelajarinya. Iya. Mau nggak kita berusaha. Mau nggak ngambil usaha itu, mau nggak kita menjemput itu keberuntungan ya kan? Jadi keberuntungan itu sama dengan rezeki ya kan? Ya, mau nggak kita jemput tuh rezeki? Oh iya. Kita jemput tuh rezeki berarti kita beruntung ya? Beruntung. Ketika kita dapatkan rezeki itu, kan? dapat berarti keberuntungan kita. Iya kan, betul kan? Berarti rezeki itu bukan uang aja ya gitu kan? Iya, keberuntungan, kesempatan itu kan itu rezeki. Ya kita masih beruntung. Makanya ada kalimat kita masih beruntung sampai saat ini kita masih bernapas. Iya. Itu salah satu keberuntungan. Iya. Iya betul. Dan kemampuan kita apa? Menghirup napas. Iya. Betul. Masih beruntung ya, dikasih kemampuan gitu, masih kesempatan kita untuk bernapas. Betul Bang. Makanya jangan sia-siakan. Makanya kita harus belajar terus dan berusaha terus ya kan? Iya betul. Belajar ya tak perlu belajar ya kan dikit banyak tapi tumpah sama aja kan. Iya. Karena makanya aku sekarang suka ngopi Bang, ngopi jumpa kawan-kawan. Iya betul. Karena ngopi itu ketika kita ngopi jumpa kawan baru itu adalah pembelajaran baru. Iya itu. Kawan baru, rezeki baru berarti ya kan? Baru. Iya. Nah kalau online ini kan mempermudah customer ya kan? Pembeli
Macam kita lah contoh, kita mencari suatu barang ini kita dengan bermodalkan jari kan. Ah. Itu kemudahan apa kesulitan? Mudah bang. Mudah kan? Ah, bandingkan waktu sebelum kita jual belum ada nih online. Mau mencari barang ini kita ke keliling ke pasar ya kan. Nah, jadi kalau dibilang online itu bakalan itu tidak bakalan naik. Lebih Nah. lebih meningkat lagi ya. Meningkat. Jadi makanya secara tidak langsung kita yang berbisnis di offline Iya. harus mulai untuk ke online tadi Iya, Bang bilang, ya. Itu Nambah seperti udah kewajiban kayaknya. Udah harus itu. Ketika kita tidak mengikuti perubahan zaman, Hmm. maka kita akan ditinggalkan sama Iya, zaman. tergerus. Karena kalau jual offline, ruang pemasaran kita, market kita kan Sedikit sedikit, Terbatas, terbatas ya. di lokasi ya kan. Tapi kalau jualan online. online, terbatas tidak? Tidak lah. Tidak kan? Di situ. Jadi memang harus berubah ke sedikit Online. demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Online tetap online, tapi offline tetaplah offline. Tetap gitu. jalan, ya. Tetap jalan gitu. Karena sama kayak uang tadi yang kita Iya, bicara ya. benar. Iya. Sedangkan uang aja yang tadinya kertas bisa jadi angka aja Iya. digital. Makanya Pak Roni ngajak ngopi karena lebih jago jual online. Cari ilmu dari Pak Roni. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin jual online, Bisa belajar gabung di online, BSM sama Ah. Yunus. Bukan sama BSM, gua. Pak Yunus atau ke Pak Roni, tapi satu syarat ngopi dulu. Ya Pak ya, ngopi dulu Pak Roni. Jadi ada kawan yang bisa jual online, oke kita manfaatkan ya. Manfaatkannya yang positif, belajar itu Iya, maksudnya. Sharing macam mana cara jualan gitu. Macam Bicara dimanfaatkan itu bang, ah, banyak orang yang salah paham dengan kata manfaatkan. mungkin maksudnya bukan Jadi ketika dimanfaatkan itu yang tak baik, memanfaatkan itu baik. Gitu. manfaatkan itu baik ya? Dimanfaatkan itu baik. Tapi ada juga orang yang berpikir jelek tentang kata memanfaatkan bang. Tidak Dia ini manfaatin aku aja supaya pandai. Kalau orang itu takut untuk membagi ilmunya bang. Iya. Betul. Itu salah atau benar tuh? Menurut Abang? Kalau tujuan Takut untuk yang membagi positif sama-sama berkembang tidak masalah. Ya. Tapi kalau dimanfaatkan yang untuk tidak yang positif, kebanyakan kita sekarang ini kita nggak tahu kalau dimanfaatkan yang tak positif, yang negatif kita nggak tahu ya. Ya. Itu yang salah. Disitulah yang perlu kita kita saring-saring ya kan. Kita pilih-pilih ini dimanfaatkan yang positif nggak? Kalau positif oke, kalau enggak. Kayak gini dimanfaatkan nih apa? Hanya modal kopi, podcast, Dimanfaatkan. tapi positif kan? Bertukar ilmu lah, bertukar pengalaman ilmu ya kan? Kan kata dimanfaatkan itu Ah. bang, konotasinya menjadi negatif di pikiran orang. Menurut Ya, aku. Karena apa? Karena dia sering berkaitan dengan materi, ya, ya kan? dimanfaatkan. Dimanfaatin nih, wah dia tuh loh bro, ya kan? Cerita orang kan gitu kan? Iya, Dia tuh bro kemarin datang ke tempat aku, kayak gitu kan? Jadi minjam duit sekian. Kawan yang satu lagi Iya. nyambut. Ah. Kau dimanfaatin kau sama dia kau, makanya kau jangan dekat-dekat dia. Jadi karena ketika kali kata dimanfaatkan Ah. ini berkaitan dengan materi, jadi rusak deh bang. iya ya, benar ya. Iya Tapi kan? kalau kita punya lebih ya tidak apa-apa. Anggap itu membantu kawan. Itu. Betul. Betul ya. Karena kenapa mereka ada kata dimanfaatkan? Berarti kita itu ada lebih. Lebihnya apa? Ya itu tadi kata materi ada lebih. Ya anggaplah kita sedekah sama kawan. Kalau kata Bang Betul kan? Syukur itu, Hah? kalau kata Bang Syukur itu dimanfaatkan apa nih? Lebih baik dimanfaatkan Daripada? karena kita hidup sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat. Iya, itu manusia bermanfaat. Artinya iya memang. Jadi punya duit, kawannya punya duit lebih kan, manfaatin terus Itu yang tak buat baik. aja. Dia dimanfaatkan. Berarti macam Pak Roni, ada misalnya ada kawan manfaatkan masalah materi gitu kan. Berarti yang Pak Roni harus senang dong seharusnya. Senangnya apa? Pak Roni bisa membantu kawan. Karena aku dipercayakan yang diberikan yang lebih. Iya gitu kan. Tapi ingat, jangan selalu sekali dua kali ya. Cukup sekali, dua kali, tiga kali jangan. Jadi keenaan gitu ya kan jadi kan. Sama ini bang, Apa tuh? kata sombong.
Sombong. Oh ya, sombong lagi nih. Sombong. Maksudnya bukan sombong ya, menyombongkan diri. Oh ya. Boleh tak menurut abang? Kalau ini opini sendiri ya? Menyombongkan apa yang dia miliki gitu. Ya. Boleh Ini- tak menurut? Kalau menyombongkan di sini kita jangan kita bilang menyombongkan diri. Kalau menyombongkan apa yang kita punya sekarang, benar orang tuh benar bukan dia menyombongkan ya, ya kan? Menyombongkan itu kita pamer itu sombong, ya kan? Menyombongkan apa yang kita punya itu sama dengan pamer kemampuan. Nah, ada orang bilang kalau orang itu hebat wajar dia sombong. Pernah dengar kan? Pernah. Pernah, kan? Aku setuju dengan itu, Bang. Iya. Aku setuju dengan itu. Tapi yang salah dulu. Jangan salah. Kalau kita bilang itu wajar dia hebat, dia sombong, dia hebat. Firaun itu lebih hebat. Berarti kita membenarkan tuh Firaun. Betul? Oh iya betul juga Bang kalau ditarik ke situ, Bang. Soalnya gini, Bang. Tapi kan karena sombong ini kan banyak orang salah ini maksud Anda sendiri ya kan? Bedakan antara orang tegas dengan sombong. Bisa nggak? Tegas dengan sombong. Orang tegas banyak sekarang dikatakan orang itu sombong. Dia tegas dengan prinsip dia. Tapi banyak orang matan yang nggak paham, dia mengatakan orang itu sombong. Padahal enggak, dia tegas Gini, dengan Bang. prinsip dia. Gini. Oke, kita ambil satu contoh. Atau sabar, sombong dari segi apa? Logat nggak bisa. Gini, Bang. Kita kasih satu contoh. Pamer. Pamer. Wah, ini pamer lagi nih. Konten pamer. Wes ini konten nih. Konten pamer. Sekarang banyak orang konten mobil mewah. Ya. Konten beli barang mahal. Ya. Terus itu boleh tuh tidak? Boleh, dia cari viewer. Betul? Enggak. Dia cari viewer. Berarti kan dia sombong, Bang. Tidak. Dia menyombongkan dirinya, menyombongkan diri dia. Tidak. Dengan apa yang dia miliki, apa yang bisa dia beli. Dia jual itu. Dia jual. Dia pamer dengan barang mewah dia. Tapi di konten. Orang nonton kan? Berarti dia jual, dia bukan sombong. Oh, dia sebenarnya dia menjual. Iya. Menjual kemewahan yang dia miliki. Sebenarnya dia nggak mewah, berarti dia masih jualan kok. Iya. Betul kan? Oh iya, berarti ini bicara sama all mindset nih, Bang. Jangan menggiring opini sikit-sikit sombong. Salah. Ingat, sombong itu puncaknya jolim. Oh iya, berarti nggak boleh bukan sombong, bukan berarti sombong. Kalau aku gini, Bang. Kalau orang nih kita lihat dia tak sombong, ya kan bagus, ya kan. Tapi dia jolim. Sombong nggak tuh? Iya kan? Ya. Orang sombong pasti jolim dia. Kalau orang sombong dan nggak jolim, bohong. Oh, iya. Belum tentu dia jolim. Berarti dia nggak sombong. Tidak. Dia berjual. Kecuali dia tidak berjual di tiba-tiba dia pamer aja gitu. Yang dijual dia itu sebenarnya kontennya ya. Berarti dia nggak sombong. Berarti. Iya. Kalau aku pernah gini, Belum Bang. tentu yang dipamerkan punya dia kan. Sewa. Kan? Ada juga yang sewa. Demi konten. Salah bercanda aja, bukan itu nggak bercanda aja. Maksudnya daripada ngopi habis kopi ya. Aku ada, Bang. Aku gini. Aku kemarin tuh berpikir gini. Statement aku gini nih. Kok kita jauh kali nih? Iya. Apa? Aku pernah bilang gini. Apa? Silakan Anda sombong. Ya. Anda boleh sombong. Selama itu apa yang Anda miliki. Jadi gini, menurutku gini. Ya, Abang punya Ferrari contohnya. Ya. Datang. Ron, nih Ferrari aku baru. Wajar dong. Menurut aku sih gitu. Itu wajar. Boleh. Dia ukuran sombong kali. Dia menunjukkan hasil dia. Boleh lah Bang ukuran sombong. Karena ini punya dia gitu kan. Gitu. Berarti Anda boleh sombong. Sombong itu boleh nggak? Boleh menurut aku. Karena apa? Ketika Anda sombong, ketika seseorang itu sombong, berarti dia punya sesuatu dari yang lebih lebih gitu kan. Ya kan? Yang tak boleh itu Dia minjam sombong. Dia beli mobil Ferrari ya kan. Orang pun ditabrak dia. Itu sombong. Zolim jadinya Bang. Kan Zolim. maksudnya kalau itu hanya pamer maksudnya. Pamer boleh. Ini bukan pamer pamer lah ya. menunjukkan kawan nih dengan seperti kayak gitu kadang kawan tuh jadi termotivasi. Iya, jadi trigger. Termotivasi Termotivasi ya lagi. kan. Wah,
kawan nih ada hasil ini, dekat lah. Tapi ada bang orang Apa yang tuh? pikirannya nggak ke situ. Iya, banyak orang tuh gini kan. Sombong Kadang, kali kamu tentang Mas Bilar. kadang kan orang tuh, kadang kita pikir gini kan, orang tuh diam, tak banyak cerita, tak banyak bergaul, dibilang orang tuh sombong. Salah, salah. Salah ya. Belum tentu dia tuh tak banyak bergaul, dia itu sombong. Tidak. Bisa jadi dia tuh tidak banyak bergaul, dia takut menyakiti hati orang terlalu banyak bergaul. Oh, gitu juga ya. Betul kan? Iya betul. Nah itu juga. sombong itu tergantung dari hati. Sombong tuh relatif Dari berarti, hati, Bang. ya, bukan dari ucapan. Orang tegas kan tak bisa kita bilang sombong kan? Iya, iya. Logat bisa nggak? Logat Tak nggak bisa, bisa. Bisa kan? Karena setiap, Gaya bicara ya nggak bisa. setiap daerah juga beda-beda loh. Itu. Logat Jadi dan gaya bicara. jangan mudah mengecap orang dengan kata Sombong. sombong. Kecuali dia sudah jolim. Merugikan orang lain itu jolim sebenarnya. Jolim kecil. Jadi pelajar ya di situ memahami situ kan agar tak mudah terjebak dengan kata sombong. Aduh, Berarti ini opininya lucu ini ya, lucu. Bukan lucu, maksudnya jauh kali nih. Tadi bicara online. kita kan Nah, ngomong- seperti Pak Roni ini kan. kita Dia, kan dia ngobrol. memamerkan YouTube-nya sekarang. Sombong? Tidak, tak sombong. Tak sombong. Boleh lah, Karena- Bang. Boleh lah ya. Boleh lah. Karena ini hasil kerja kerasku. Hasil Ibaratnya gitu kerja kan. keras, iya. Tapi yang tak boleh itu udah berhasil merendahkan orang lain. Ah. Itu dia. Macam Mbak Runi nih. Oh, udah monetis, udah ada hasil bagus dari ini. Oh, dia meremehkan channel YouTube orang yang masih di bawah. Nah, Itu dia. baru namanya sombong ya. Itu dia. Ketika dia menyombongkan diri dan Ah. menghina orang lain dengan apa yang dia yang dia Iya. miliki, berarti itu baru dia sombong. Iya, Tapi kalau cuma sekedar dia menunjukkan, tunjukkan. ini loh, contohnya Hasil. nih, Ah. jam aku nih, Oh, Rolex wah, Rolex ya ada. 1M, Jamu jam ini gitu ya. baru timbul sombongnya. Tahu Der, nih jam ini ya. Aku baru beli loh, Rolex. Pastilah macam mana dong bisa beli seperti itu? Ah, Kerja dong, enggak ada ya? Apa? berarti boleh itu. Nah, masih boleh. Tapi hal yang wajar. Hal yang Hal wajar. yang berarti ya. wajar. Jadi orang Jangan harus- membuat orang tuh jadi tidak. Ya. Makanya jangan mudah menstempel orang lain tuh sikit-sikit sombong. Sikit-sikit sombong. Tak boleh, tak baik. Jadi Merusak apa namanya? persahabatan. Persahabatan. Sikit-sikit belum sombong. Sikit-sikit diajak ngopi udah tak mau udah sombong. Sombong. Enggak. Mana tahu udah di rumah ada buas dia ngopi. Bener tahu dia Mana lagi tahu sibuk dia ngurus di ini rumah, lain. Iya, di rumah minta izin sama istrinya beli dikasih. kopi tak dikasih. Kan tak bisa. Ada juga ya emangnya. Iya kan? Bener tahu kayak Pak Abdi Iya. lagi ngerjain di rumahnya. Iya. Wah, diajak. Ngopi. Gak bisa aku nih gini. Wah, sombong kawan nih. Kan gak bisa. Rupanya dia lagi betulin genteng. Aduh, Ngaco. tahu aja kita. Itu berarti Bang, berarti Aduh. sombong itu Ah. timbul dari mindset orang yang berpikir ya. kan? Iya. Iya. Berarti nilai sombong itu masing-masing ada Iya. ada takarannya. Iya, berarti nilai Seperti sombong itu kan berarti mungkin dari penilaian orang. Iya. Nilai. Betul kan? Orang yang menilai orang itu sombong itu. Ini hal ini kan? sombong atau enggak? Gitu kita yang nilai ya kan? Iya. Itu betul-betul sampai di sini aku setuju lah. Gak usah tujuh. Ini kan cuma ini aja kita cerita. Kalau ada yang kira mau menambahkan nanti ajak ngopi Pak Rodi. Iya Bang, masalahnya hal-hal yang kayak Bercanda. gini, hal-hal yang kayak gini Bang, Iya. yang nggak dibicarakan orang, Iya. tapi sebenarnya dipikirkan orang, Iya, benar. ya kan? Itu. Hal kata-kata sombong, Heeh. terus apa yang orang bisa sebenarnya itu, kenapa aku bilang dipikirkan orang? Orang itu sebenarnya memikirkan tentang kesombongan orang lain, gitu ya. Itu Kenapa dia. kau pikirkan kalau Iya. dia punya yang sesuatu yang lebih? Iya. Itu Bukan kesalahan. pikirkan. Seharusnya kita ambil apa ilmunya dia bisa jadi seperti itu. Nah, Gitu. ketika kita berpikirnya Ah. jauh ke situ, berarti kita Iya. pasti kita nggak memikirkan tentang kesombongannya, ya, Pak. Iya. Betul. Makanya kalau orang ada yang prinsip wajar orang itu sombong, dia hebat, kalau secara pribadi dia tak setuju dengan kata-kata itu. Berarti ya itu tadi ya kan yang bilang kan. Nah, ya kan? Berarti kita membenarkan yang cerita yang lama dulu itu dia benar ya kan? Nah, itu. Tapi kan kalau untuk itu ya kita tak bisa aja. Kita ya lihat aja Kelebihan dia ini dijadikan untuk apa? Itu dulu Iya. ya. Kadang kita cerita kayak gini nih. Ini cerita. Kadang kita ceritakan, kadang kita
berkawan ya kan, kadang ada kawan ada cerita begini-begini tentang kehidupan dia, proses dia jadi berhasil. Lantas ada yang mengatakan sombong kali dia, macam dia aja yang paling hebat cerita dia. Masih ada cerita orang yang lebih hebat lagi gitu ya kan? Iya kan? Ada yang kayak Tapi gitu. tidak. Kita ambil positif itu, mungkin dia cerita itu karena ada semangat dia. Iya. Semangat dia menceritakan itu. Jadi kita Supaya ini jadi trigger. termotivasi kita. Wah, gitu kan. Jadi trigger buat kita yang mendengarkan. Iya kan? Jadi sedikit-sedikit, wah ini sombong kali dengan cerita dia kayak gini. Mentang-mentang dia Macam udah dia, sukses. macam dia aja paling sukses. Salah. Berarti yang sombong itu bukan dia, kita. Yang kita yang menolak mendengarkan cerita pengalaman orang lain. Iya, benar gak tuh? Betul lah. Benar tak? Ketika ada orang lain bercerita tentang kelebihan dia, terus kita bilang dia sombong, berarti yang sombong itu kita ya. Iya kan? Karena kita mengatakan dia sombong, belum tentu dia sombong. Iya. Tapi nanti edit-edit ya Pak Ron ya. Jangan semuanya, nanti ada yang tak terima. Banyak nanti ngajak ngopi nanti, susah deh. Oh. Ya canda aja lah, Bro. Tapi jadi itu aku setuju bang. Jadi kesombongan itu sebenarnya timbulnya lagi kesombongan tadi karena pemikiran kita, ya kan? Bukan karena orang lain yang menunjukkan sesuatu yang lebih daripada kita. Iya. Iya kan? Jadi konten barang mewah, konten barang mahal itu boleh aja berarti. Boleh, dia berjualan. Iya, dia jualan. Macam mana orang berjualan mobil mewah? Ditunjukkan ya. Iya, tunjukin dia kan. Dia pakai dulu kan. Ini mobil. Masa yang penjual mobil mewah dia tak punya mobil mewah, kan lucu. Iya, aku setuju. Tidak. Hal-hal Begini opini aja. hal-hal yang enggak pernah orang bicarakan tapi sebenarnya orang pikirkan. Iya, benar. Artinya selama ini kita nih banyak mengurus orang lain, lupa mengurus diri sendiri. Kita nih udah sombong belum? Sebenarnya Apa kita nih sombong apa tidak? Iya. Rupanya kita yang sombong. Iya. Kita yang sombong. Jadi mengatakan orang lain itu sombong belum tentu sombong kan gitu. Iya. Kita terlalu banyak memikirkan tentang dia itu gini-gini aja sebenarnya. Orang baru aja dia itu sukses. Misalnya ada orang yang sikit-sikit dia orangnya temperamental kata orang ya kan, dia suka marah. Oh sombong orang itu semua. Enggak, bisa jadi gara-gara kita dia marah. Iya. Berarti coba Iya, kan? bercermin dulu Bang ya. Iya, bisa jadi gara-gara kita dia marah. Iya betul. Misalnya perkara apa? Misalnya kita buat orang tuh marah. Oh orang itu sikit-sikit marah. Bukan kita yang salah. Kalau kita posisi dia bisa jadi kita juga yang marah. Masa kita dibilang orang itu sombong suka marah? Enggak. Jangan sikit-sikit bilang Dengan sombong. sekarang kemajuan zaman seperti sekarang ini harusnya sih kalimat sombong itu nggak dipakai lagi. Itu betul. Sombong itu tolonglah, sombong itu dibagi-bagi lah. Ambil yang negatifnya, itu bagian sombong. Yang negatif. Itu dari gerak orang suka begini-gini ya kan, cekak pinggang ini belum tentu sombong juga. gitu. Kalau dulu ya Bang ya? Iya. Dulu ya. Dari mana kalian? Canda aja. Belum sombong. Kalau dulu dibilang sombong ya. Iya kan. Padahal bisa aja dia sebenarnya nggak sombong. Cuman kebiasaannya gitu. Iya, betul. Itu saya setuju itu. Suatu kebiasaan orang yang menurut kita itu sombong, jangan mengatakan mereka sombong. Kebiasaan dia seperti itu. Tak mungkin kita menyuruh orang itu seperti kita. Orang itu sombong, aku nggak sombong. Mungkin kita yang sombong. Kita membanggakan diri kita yang apa? Yang merasa lebih baik daripada dia. Merasa lebih baik, terus merasa apa itu paling rendah hati, ya kan? Paling apa tuh namanya? Paling ramah. Berarti dia menyombongkan keramahan dia. Betul lah. Setuju. Betul kan? Berarti dia menyombongkan keramahan dia. Padahal dialah yang paling sombong. Paling sombong. Karena dia sudah menyombongkan keramahan dia, kebaikan dia. Betul? Jangan bilang betul lah. Betul. Janganlah, itu kan cuma kita bercanda aja. Ya, itu betul Bang. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lain lagi lah. Sombong. Seperti ini sombong nih. Abu rokok saya cucul sini. Sombong. Tuh. Jadi buanglah sampah pada tempatnya.